Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar kabar buruk guru honorer jelang pendaftaran P3K Guru 2024 ya teman-teman ya. Bagaimana dengan kabar guru honorer? Di sini ada sedikit kabar buruk sih ya untuk guru honorer jelang pendaftaran P3K Guru 2024 di salah satu media elektronik teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Jadi di sini ya, kabar buruknya untuk guru honorer itu datang dari Pojok Satu, salah satu media elektronik ya yang menginformasikan hal seperti itu teman-teman ya. Kita langsung saja to the point ke informasinya ya teman-teman. Dan di sini juga sudah banyak YouTuber yang membahasnya ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, informasinya seperti ini. Kita coba buka. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita coba buka dulu teman-teman ya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan ada informasi di salah satu media elektronik itu pojok1.id. Ya Allah, ini kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024 dari Ditjen GTK Prof Nunuk Suryani. Di sini ada kata panjang sekali, sakit teman-teman ya. Oke, kita coba baca dulu. Ini terkait dengan rapat koordinasi ya pemenuhan formasi guru ASN P3K ya pada instansi daerah tahun 2024. Yang mana kalau kita perhatikan di sini dikatakan di pojok1.id, mohon maaf, ini adalah kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024. Yang mana kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia soal formasi P3K Guru 2024 itu datang dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani. Nah, di sini dikatakan atau di sini diberitakan, meski sangat pahit dan menyakitkan, tapi guru honorer yang saat ini bersiap melamar formasi P3K Guru 2024 itu harus menerimanya. Kira-kira apa sih kabar buruknya teman-teman melalui media ini ya? Di sini dikatakan dengan kabar buruk ini, impian guru honorer diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bak api jauh dari panggang ya. Oke, kita lanjut lagi. Padahal mereka sudah sangat berharap tahun ini bisa naik status ya jadi ASN atau aparatur sipil negara. Apalagi nasib honorer juga dijamin Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau mengenai Undang-Undang ASN, di mana batas waktu terakhir penyelesaian honorer itu adalah per 31 Desember ya, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dan ini yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, setelah pada tanggal tersebut sudah tidak ada lagi pegawai yang berstatus honorer. Nah, di sini juga dikatakan pemerintah juga tidak akan membuka lagi lowongan pegawai berstatus honorer. Lalu kabar buruk apa yang sangat tidak mengenakan bagi guru honorer se-Indonesia dari Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani? Nah, kita coba analisis ya. Seperti diketahui bersama, rekrutmen CSN 2024 bertujuan untuk menuntaskan tenaga non-ASN atau honorer. Sebagaimana amanat Undang-Undang ASN 2023, penuntasan non-ASN atau honorer itu harus selesai paling akhir pada tanggal 31 Desember 2024 teman-teman ya. Kemudian di sini kita lanjut lagi, ini agak panjang sih beritanya teman-teman ya. Oke, di sini katakan nah, honorer ya, di sini honorer atau non ASN teman-teman ya. Kita coba buka honorer atau non ASN. Nah, di sini dikatakan yang jadi sasaran rekrutmen CSN 2024 adalah mereka yang terdaftar dalam database BKN. Nah, di sini dikatakan honorer atau non ASN yang jadi sasaran rekrutmen CSN 2024 itu adalah mereka yang terdaftar ya, mereka yang terdaftar di dalam database BKN. Nah, oke, sekali jalan ya teman-teman, di sini dikatakan sekali jalan pemerintah juga tengah melakukan pendataan ya terhadap non ASN atau honorer yang belum masuk ke dalam database BKN tersebut. Oke. Nah, seperti
seperti yang sudah diumumkan, pemerintah menyediakan kuota formasi untuk rekrutmen CASN 2024 dengan total mencapai 2.302.543 formasi. Instansi pusat mendapat jatah alokasi sebanyak 429.183 formasi, teman-teman ya. Nah, terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K 2024. Oke, teman-teman ya. Khusus untuk formasi CPNS P3K bagi instansi daerah atau pemerintah daerah disediakan sebanyak 1,8 juta ya. Oke. Ini kita sudah paham ya. Tentunya yang menjadi prioritas adalah guru lulus PG 2021 yang sampai saat ini ada sekitar 12 ribuan yang belum mendapatkan penempatan. Oke. Ini aman. Selanjutnya ada alokasi untuk guru honorer se-Indonesia agar bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Kemudian selanjutnya ada untuk tenaga kesehatan dan teknis ya. Kita coba cari kabar buruknya apa sih berdasarkan media ini, teman-teman ya. Saya belum mendapatkan kabar buruk ya terkait dengan informasi ini ya. Kita coba analisis lebih dalam lagi ya, kira-kira apa sih kabar buruknya ya. Oke, di sini kita coba cek lagi. Nah, di sini ya teman-teman. Ya ini dia dari apa ya teman-teman ya, dari berapa ini, dari 547.416 formasi tersebut sebanyak 82.717 formasi diperuntukkan bagi honorer tendik atau tenaga kesehatan ya. Mereka yang termasuk dalam honorer tendik adalah penjaga sekolah, OPS, laboran pustakawan ya, tenaga administrasi sekolah, security dan tenaga keamanan sekolah. Nah, kira-kira mana kabar buruknya? Nah, di sini juga 3 kali perpanjangan masa usul formasi CSN 2024 ya. Saya rasa tidak ada ya. Mana sih kabar buruknya teman-teman? Ini belum ada kabar buruk ya. Ini mengada-ngada aja ini. Kita coba buka dulu lagi mana kira-kira kabar buruknya. Ya, sampai sekarang ini saya belum terima ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini dia, kemungkinan ini ya. Nah, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan seluruh honorer akan diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Para honorer atau non-ASN tersebut diangkat jadi P3K paruh waktu atau P3K penuh waktu. Akan tetapi seluruh honorer tersebut tetap harus mengikuti seleksi P3K 2024. Selain itu, Anas juga memastikan bahwa seleksi P3K 2024 tetap akan dilakukan perankingan. Ya, seperti itu ya. Jadi nantinya untuk P3K itu tetap akan ada tesnya ya. Namun Menpan RB menjelaskan bahwa perankingan tersebut bukan untuk menentukan apakah honorer tersebut dinyatakan lulus atau tidak, melainkan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi itu lagi ya, meskipun sudah di ranking itu itu bukan berdasarkan lulus atau tidaknya, tapi itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi kalau misalkan daerahnya tidak sanggup, ya bagaimana ceritanya teman-teman ya. Tapi nanti tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah nggak punya uang semuanya. Wow, ini masalah anggaran lagi. Sepertinya kabar buruknya ini masalah anggaran lagi, dan ini dibeberkan langsung oleh Pak Anas ya. Di sini katakan Menpan RB Azwar Anas juga menyampaikan sudah berkali-kali mengingatkan daerah dan diminta memaksimalkan kuota formasi CSN 2024 terutama P3K di daerah. Nah, itu bertujuan agar semakin banyak honorer yang bisa diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, seperti itu ya. Ya, kayaknya seperti itu ya. Masalah itu yang jadi masalah sekarang ya. Jadi masalah anggaran lagi teman-teman ya. Menurut saya itu masalah anggaran lagi ya yang jadi isu kayaknya teman-teman. Nah, kita lihat di sini sudah ada ya kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia. Terbaru Dirjen GTK Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani memastikan kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia yang tengah bersiap mengikuti seleksi P3K Guru 2024, di mana Prof Nunuk Suryani menyampaikan bahwa sampai batas akhir masa usul formasi P3K Guru 2024 ternyata belum dimaksimalkan pemerintah daerah. Wow, jadi ini yang jadi kabar buruknya ya. Kabar buruknya itu sampai sekarang ya, ternyata usulan formasi dari daerah itu belum memaksimalkan formasi yang disediakan pusat, dan itu disampaikan langsung oleh Prof Nunuk. Tentunya ini menjadi kabar buruk teman-teman ya, seperti itu. Hal itu disampaikan Prof Nunuk melalui akun media sosialnya sebagaimana dikutip oleh Pojok 1 Jumat 29 Februari teman-teman ya 2024. Demikian isi penjelasan panjang Dirjen GTK Prof Nunuk Suryani jadi kabar buruk bagi guru honorer se-Indonesia. Wow, ini dia ya. Nah, di sini katakan menindaklanjuti surat dari Menpan RB nomor sekian tanggal sekian
kebutuhan ASN guru tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut hasil pengusulan formasi guru ASN tahun 2024 dari pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah daerah sesuai dengan nomor surat edaran Menpan RB sekian ya, sampai dengan batas pengusulan formasi 31 Januari 2024 diperoleh hasil usulan formasi yang belum maksimal ya, sehingga belum memenuhi seluruh kebutuhan formasi guru ASN P3K 2024 sejumlah 419.146 ya. Mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan pemenuhan kebutuhan guru dan merujuk pada surat RB tersebut, diberikan waktu bagi instansi daerah untuk mengusulkan formasi guru ASN sesuai dengan formasi kebutuhan masing-masing instansi daerah. Jadi masih ada perpanjangan ya. Jadi meskipun ini kabar buruk juga, tapi masih ada perpanjangan. Tentunya kabar buruk ini bisa menjadi kabar gembira. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.